Panjang kalau ada ثم ينام مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم ويعلم عليهم بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hantarkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga bagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Ini menjawab pertanyaan minggu lalu tentang syarat anak sesusuan itu menjadi mahram. Ini penting kita ketahui. Jadi kalau kita mendengar daripada orang yang mengatakan ini anak sesusuan saya karena saya pernah menyusui dia, anak seperti itu ada syarat dan ketentuannya. Anak itu dikatakan anak sesusuan sehingga menjadi mahram. Ingat, anak sesusuan itu mahram, menjadi mahram sebagaimana mahram nasab. Dia tidak beda, langsung menjadi mahram sebagaimana mahramnya nasab. Berarti apa? Tidak boleh dinikahi. Kalau dia wanita tidak boleh dinikahi. Dan anak itu ketika menjadi anak sesusuan, ibu sesusuannya itu mahramnya, anak-anaknya pun menjadi mahramnya. Kalau ini perempuan ni anak sesusuan ni, suami ibu sesusuan itu mahramnya, lalu anak laki-laki ibunya itu juga mahramnya, sebagaimana mahram nasab. Ini makanya penting kita tahu. Pertama, anak yang disusukan belum berumur 2 tahun. Kalau 2 tahun lebih, 2 tahun atau 2 tahun ke atas, baru disusukan, anak itu tidak menjadi anak mahram sesusuan, walaupun disusui.
Ini perlu dipahami ya. Anak itu belum berumur 2 tahun. Karena kalau udah 2 tahun ke atas, itu anak sudah tidak membutuhkan daripada ASI. Secara medis seperti itu penelitian. Anak umur yang mana dari lahir sampai 2 tahun, inilah waktu yang mana anak ini membutuhkan ASI. 2 tahun ke atas sudah tidak membutuhkan lagi ASI. Sudah tidak membutuhkan lagi tubuh tuh anak, sudah tidak membutuhkan ASI. Dan tidak ada manfaat ASI kalau sudah 2 tahun ke atas. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mana harus 5 kali menyusui dengan ibu sesusuannya. Ingat ya, 5 kali. Kurang daripada itu, maka belum kita penuhi syarat, maka anak itu belum menjadi mahram sesusuan. Yang kedua. Yang ketiga, yang mana ketika menyusui 5 kali dari yang kedua, yang mana ketika menyusui sekali susuan, sekali menyusui itu bayi itu anak kenyang. Jadi kalau kata orang tuh ngempel, baru ke setengah menit lepas, ngempel lagi sampai 5 kali, tidak hitung 1 kali, tidak hitung sampai berkali-kali susuan, tetap hitung 1 kali susuan. 1 kali dia menyusui baru tuh. Syaratnya kan harus 5 kali menyusui. Sekali menyusui harus sampai kenyang. Jadi kalau bayi menyusui lalu dia melepaskan sendiri karena kenyang, itu dihitung 1 kali susuan, 1 kali menyusui. Ini sampai kenyang. Jadi kalau anak itu bernapas dia empel lagi atau muak kan lepas tuh, empel lagi, itu dihitung 1 kali menyusui baru. Jadi 1 kali susuan harus kenyang. Berarti 5 kali menyusui harus sampai kenyang setiap kali menyusui. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka anak itu sah menjadi mahram sesusuan. Sah menjadi mahram sesusuan. Ini yang perlu kita pahami. Banyak yang mana dibilang anak sesusuan itu mahramnya, padahal cuma 2 kali dia menyusui itu anak sampai kenyang. Cuma 2 kali, tidak pernah sampai 5 kali. Ibu tuh, saya punya umi, itu dulu bilang apa? Itu tak batal wudu tuh, sudah sesuai kau. Saya tanya, berapa kali umi menyusui dia? Adalah 2 kali menyusui. Tidak mahram. Kalau cuma 2 kali menyusui, syaratnya harus 5 kali menyusui, yang mana setiap sekali menyusui itu anak kenyang. Ada tidak umi seperti itu? Tidak sih. Berarti dia bukan mahram saya. Hati-hati dong dalam hukum ini. Fatal di sini. Kita anggap mahram sesusuan, kita pun bersentuhan dengan dia, kita anggap tidak membatalkan wudu, kita sholat, padahal wudu itu sudah batal. Sholat bagaimana? Kedudukan sholat orang yang mana wudunya sudah batal? Tak sah. Makanya penting kita mengetahui. Dan kalau ada kita mendengar orang mengatakan sesusuan, tanya detail. Apakah anak ketika disusui itu di bawah 2 tahun? Lalu apakah 5 kali disusui? Dan apakah setiap kali disusui yang mana dia kenyang itu anak? Kalau 5 kali disusui setiap kali menyusui kenyang itu anak, maka terpenuhilah syarat, baru anak itu dikatakan anak yang mana mahram sesusuan. Ini mudah-mudahan dapat dipahami. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk bulan malam, sudah masuk hari 1 Rajab, bukan 1 Rajab, sudah 1 Rajab dan tadi malamnya malam 1 Rajab. Allah beruntung orang yang mana berdoa menghidupkan malam di malam pertama dari malam 1 Rajab itu. Kenapa? Itu malam adalah malam yang mana doa diijabah oleh Allah.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-du'a yustajab fi khamsal layal." Ini sesungguhnya doa itu diijabah oleh Allah di 5 malam. Pertama, malam Jumat. Yang kedua, malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, Idul Adha. Yang keempat, nisfu Sya'ban. Yang kelima, malam pertama daripada bulan Rajab. Nah, semoga doa yang kita panjatkan dari malam yang mana diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat bulan Rajab ini termasuk di antara bulan haram. Bulan Rajab termasuk di antara bulan haram yang sampai kita menyia-nyiakan. Karena bulan haram itu memiliki khususiyah, memiliki keutamaan dan keagungan yang luar biasa. Sampai setiap ibadah yang dilakukan di bulan haram dan jalannya lebih besar dibandingkan kita melakukan ibadah di bulan-bulan lain. Bulan haram itu kan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kata Nabi, 3 bulan yang mana berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab mudhaf baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan Rajab ini terpisah antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Ini bulan Rajab bisa dibandingkan 3 bulan haram. Kalau 3 bulan haram itu urutan. Ini banyak orang yang luput di bulan Rajab ini. Maka jangan sia-siakan. Ingat, setiap ibadah yang dikerjakan di bulan Rajab yang mana pahalanya lebih besar. Dosa yang dikerjakan begitu juga lebih besar daripada dosanya. Karena bulan Rajab termasuk di antara bulan haram. Amalia yang boleh kita lakukan di bulan Rajab ini, pertama puasa. Apa punya puasa? Ada waktu, luangkan waktu untuk berpuasa. Pokoknya sampai keluar daripada bulan Rajab, kita tidak ada berpuasa lagi. Karena dalil untuk kita berpuasa di bulan Rajab dalil umum. Dalil umum akan puasa di bulan haram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ketika seseorang dari suku Bani yang mana bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu setahun kemudian dia tidak bertemu dengan Nabi, lalu bertemu lagi. Dia menyapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengenal daripada sahabat tersebut. Dia menegur Nabi, "Ya Rasulullah, aku yang setahun yang lalu pernah menjumpaimu, mendatangimu. Aku dari suku Bani." Baru Rasulullah ingat. Cuma Rasulullah yang mana terheran-heran melihat fisik daripada orang itu berubah drastis. Setahun yang lalu badannya sehat, gempal, tapi sekarang kurus kering. Kalau kita zaman sekarang, setahun yang lalu kita ketemu kawan kita atau yang kita kenal umum, tahu-tahu setahun kemudian kita ketemu kurus dia. Apa yang kita katakan? Nak gula ni, yapit ke baru ni, itu langsung Rasulullah pun bertanya, kenapa berubah daripada fisik? Maka sahabat dari suku Bani ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, semenjak aku berpisah dari setahun yang lalu, aku tidak pernah makan di siang hari kecuali hanya di malam hari." Apa maksudnya? Bahwa itu sahabat yang mana semenjak berpisah dengan Rasulullah setahun yang lalu, setiap hari berpuasa, kecuali di hari-hari yang diharamkan. Karena ada 5 hari yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa: Idul, hari raya Idul Fitri, Idul
Idul Adha sama Ayyam Tasyrik, yaitu 3 hari tasyrik, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Ini 5 hari diharapkan untuk kita berpuasa. 5 hari ini diharapkan untuk kita berpuasa. Ini sahabat dari suku Bahil ini setiap hari berpuasa kecuali di 5 hari itu selama 1 tahun. Rasulullah mendengar itu ditegur sama Nabi, kenapa engkau menyiksa dirimu seperti itu? Maka kita ini ibadah yang mengikuti nafsu. Ibadah dengan nafsu tidak boleh juga. Maka Nabi lihat Rasulullah itu menegur sahabatnya, yang mana ada yang mana puasa setiap hari. Nabi mengatakan aku puasa dan kadang-kadang. Menegur sahabatnya yang mana telah tidur di malam hari, yang mendel dihidupkan malam untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah tegur, aku ini tidur dan bangun. Badan memiliki hak. Enggak, badan itu memiliki hak atas diri itu. Apa hak daripada tubuh kita? Istirahat. Kita tidak memberikan hak, berarti kita wajib. Rasulullah menegur daripada sahabatnya yang tidak mau menikah, takut mengganggu ibadah. Nabi mengatakan, aku ini kawin dengan wanita-wanita. Dia tidak kawin itu sahabat, ditegur semua Rasulullah. Maksudnya aku ini menikah. Maksud Nabi menegaskan apa? Aku yang seorang Nabi dan Rasul, utusan Allah, itu sejak menikah. Kenapa pula aku tidak menikah? Menikah itu ibadah. Tidak, tinggal kita tergantung. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan dalam pernikahan dibandingkan orang yang mana tidak menikah. Banyak. Pertama, menafkahi daripada istri. Berapa besar pahala menafkahi daripada istri itu? Itu menafkahi istri itu pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Setara dengan jihad fisabilillah. Kalau orang ketika mencari rezeki meninggal, dia termasuk daripada orang yang syahid. Cuman syahid ini syahid akhirat. Syahid akhirat. Ketika dia meninggal tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikuburkan. Itu kalau syahid akhirat, yang tak perlu dimandikan, tak perlu disolatkan. Itu kalau syahid dunia wal akhirat. Itu seperti orang yang mana mati di medan perang. Itu cukup dikafani, bungkus, kuburkan. Bayangkan orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Bayangkan berapa banyak daripada pahala yang didapatkan daripada seorang laki-laki yang menikah. Setiap hari dia mencari nafkah. Sesuatu yang ia berikan kepada keluarganya, anak dan istrinya, itu menjadi ganjaran pahala untuk dia. Bahkan perhubungan suami istri itu sedekah. Wa fi but'i ahadikum, dan engkau menggauli daripada istrimu itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah, ibadah berarti. Maka kalau nasi muda lebih gampang, sedekah yuk. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ganjaran bagi orang yang mana berhubungan suami istri, dia mendapatkan pahala sedekah. Istri ketika mendapatkan ridha daripada suami, tidak ada yang bisa menghalangi untuk dia masuk ke dalam surga. Suami yang mana sabar terhadap istrinya, dia akan diangkat derajatnya begitu tinggi di sisi Allah. Bagaimana bisa yang namanya berhubungan namanya suami istri ini? Jangan nak bahagia dia. Kalau ada orang mengatakan ini aku tak pernah, istilah cerewet apa itu? Lampot. Jangan nak percaya orang ngomong itu. Benar, lampot itu hanya cerita di dunia maya, di novel.
istri ngomel tuh, itu udah kodratnya dia. Bahkan dalam penelitian dia harus mengeluarkan 2.000 kata setiap hari. Bayangkan, jadi wajar kalau bini itu agak risih sedikit istilahnya, agak bersuara-suara sedikit. Laki ketika menghadapi istri seperti itu sabar ya, sabar. Contohnya kita meletakkan daripada handuk di tempat tidur. Apa kita ngomel bini, ya Allah bang, basah tempat tidur ni kubarkan, baru tak ganti spray ini, kan? Jangan pula nak diladen lah, dah senyumin aja. Tak usah nak dilawan, kalau diladen kau kurang ajar, tak usah. Rasulullah tak seperti itu. Rasulullah istrinya marah, Rasulullah senyumin. Kalau Rasulullah tidak kuasa, Rasulullah keluar dari rumah. Macam Rasulullah itu pernah keluar dari rumah sampai duduk di dekat kandang kuda, bersantai berbaring dekat kandang kuda. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mencari. Ketika bertemu dengan Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berada di sini? Apa kata Rasulullah? Gara-gara anak berdua dan pula ternyata 2 istri Nabi, yaitu Sayyidatul Hafsah dan Sayyidatul Aisyah. Dua-duanya anak daripada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidatul Aisyah anak daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatul Hafsah anak daripada Sayyidina Umar. Minta uang belanja lebih. Rasulullah tak kuasa nak meladeni ni, keluar itu mana ini. Kalau dia ngomel apa tu biasa. Jadi kalau ada orang bini aku tak pernah ngomel sekalipun, ngampun pembohong besar dulu ni. Anda bisa memastikan itu pembohong besar. Tak ada bini yang seperti itu, tak ada. Tak bakal kita temukan. Bayangkan isteri Nabi aja ni, isteri Rasulullah SAW. Kadang pandai nyeretuk, pandai cemburu, pandai minta uang belanja lebih. Oh, kita pula lakukan sempurna bini kita. Bayangkan, bini boleh lebih mulia daripada para ummul mukminin. Para isteri-isteri Rasulullah itu nampak mampun dari situ dah. Itu kadang tuntung bela bini, bila dia dibilang hebat apa tu. Bini saya kalau waktu dia merepek, jadi istilahnya itu kodrat di wanita itu. Jangan kita ladin. Laki tugasnya sabar. Laki itu tugasnya sabar. Kesabaran terhadap istri ada ganjaran begitu luar biasa dari Allah. Seperti yang pernah dikisahkan, kisah daripada Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban. Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban ini wali min awliyaillah, yang mana pernah suatu ketika beliau dah tak kuat lagi dengan bini. Bayangkan wali ini, kalau tak kuat lagi dengan bini, baca berparah dengan bini itu. Kita yang ni, kalau tak kuat dengan bini, kadang tak seberapa kesalahan bini itu, tapi sering tak mampu sendiri. Kita ni, ini wali, tak mampu dengan bini, tidak berat bini itu. Sampai apa? Udah terbesit di dalam hatinya ingin menceraikan daripada istri. Cuma dalam hati belum terucap. Talak itu baru jatuh ketika diucap. Tapi kalau dalam hati nak menceraikan bini, belum jatuh talak. Kecuali sudah terucap, baru jatuh talak. Udah berniat dah, ceraikan dari bini, tak mampu dah. Yang merepek terus mungkin. Tidur di malam hari Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban. Di dalam tidurnya dia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban, ya bin Jalhaban, ya Abdul Rahman, tahukah engkau kenapa kedudukanmu begitu mulia di sisi Allah? Sebabnya adalah dikarenakan sabarmu terhadap istrimu. Begitu bangun dia sadar tak jadi dia nak ceraikan diri. Ternyata kedudukan yang begitu tinggi kerana sabar terhadap istri.
Berarti apa? Ada ganjaran begitu luar biasa dari Allah atas kesabaran seorang suami kepada istrinya. Sehingga kedudukan Syekh Abdul Rahman Badal Haban itu diangkat sama Allah. Itu pernah masing-masing berdoa. Pernah Syekh Abdul Rahman Badal Haban ini terpekat dalam buku ketiga. Ternyata dua orang ini pun bukan orang sembarangan, wali min awliyaillah. Yang satu berdoa minta makan, digilir nih, ketiga. Kau minta sama Allah untuk sarapan, kau minta untuk makan siang, kau minta Syekh Abdul Rahman Badal Haban giliran untuk makan malam. Dua. Yang pagi ni, orang pertama ni untuk sarapan. Tak lama datang makanan. Kagum dua orang ni. InsyaAllah ini makan. Waktu makan siang, orang yang kedua berdoa, Allah, tak lama datang makanan untuk makan siang. Giliran Syekh Abdul Rahman Badal Haban, bingung Syekh Abdul Rahman Badal Haban. Ya Allah, orang pertama ni minta sama Allah, datang makanan. Orang kedua untuk makan siang, minta sama Allah, datang makanan ini. Aku ni apa pula? Itu bagaimana aku berdoa ni? Tidak berdoa Syekh Abdul Rahman Badal Haban. Ternyata makan malam itu lebih istimewa, lebih enak, lebih nyaman, lebih banyak lauknya dibandingkan makanan ketika sarapan dan juga makan siang. Sampai dua orang yang sebelumnya ini berdoa kepada Allah meminta makanan terkagum-kagum sampai bertanya, apa yang kau ucapkan di dalam doa? Kata Syekh Abdul Rahman Badal Haban, aku berdoa dengan bertawassul dengan orang yang kalian tawassulkan. Lalu Syekh Abdul Rahman balik bertanya, kalian bertawassul kepada siapa? Apa kata dua orang itu? Aku bertawassul dengan menyebut nama Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman Badal Haban. Nama beliau sendiri yang disebutkan. Lihat, wali itu, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka tahu siapa memiliki kedudukan yang begitu tinggi, sekalipun mereka tidak pernah bertemu. Lihat kedudukan Syekh Abdul Rahman Badal Haban. Apa yang menyebabkan seperti itu? Sabar terhadap ini. Sabar terhadap istri. Bahkan ada seseorang karena sabarnya terhadap istri, Allah tundukkan hewan yang paling puas sekalipun. Sampai hewan yang paling puas itu seakan-akan menjadi budaknya. Ini kisah dua beradik ini. Dua beradik ini menikah, masing-masing sudah punya kehidupan. Yang adik ini udah lama tak ketemu abangnya. Dia pengen bersilaturahim. Silaturahim ke rumah abangnya pergi dia. Sampai di rumah abangnya, ya Allah, merepek begini. Bisa waktu kita datang judes. Dan semua orang waktu kita datang rumah, ada apa? Lain berperasaan, mukanya apa, ucapannya apa. Tanyalah abangnya, ada tak di rumah? Abang tu tak di hutan, tak cari kayu. Nunggulah dia. Si adik ni nunggu. Begitu balik abangnya, kagum balik dia. Kenapa? Yang membawa kayu singa. Yang membawa kayu abang ini singa. Bayangkan, singa ini rajutan. Binatang yang paling puas tak ada lebih daripada singa. Tapi Allah bertumbuh daripada singa tersebut. Dah, udah bertemu dengan abang silaturahim, alhamdulillah, balik dia. Beberapa lama kemudian adiknya rindu lagi dengan abangnya, ingin bersilaturahim lagi ke tempat abangnya. Perginya dia, ketuk pintu, ya Allah, kali ini lemah lembut, ucapannya pun rahmat. Ditanya akan abangnya, ada tak di rumah? Oh, abangku di hutan, pergi cari kayu, aku tunggu di luar. Dah, tak lama abang datang. Kali ini abang ni yang mana mikul suang kayu dengan termos-mos. Si adik ini kan heran, waktu itu singa yang bawa kayu abang aku ni, kenapa sekarang malah bawa seorang? Mana singanya? Ditanyalah sama si adik kepada abang ni, bang, waktu itu singa yang bawa kayu ni, kenapa sekarang kau bawa kayu kau ni seorang? Mana singa yang bawa kayu kau waktu itu tu? Apa kata abang?
Dek, istri abang yang sebelum itu, yang mana cerewet luar biasa, mulutnya panas, cuma abang sabar. Berkat kesabaran itu, Allah tundukkan daripada binatang yang paling buas yang ada di dalam hutan itu. Sehingga ketika aku perintahkan untuk mengangkat, aku membawa daripada kayuku, itu perintahku. Meninggal bini aku deh. Kawin lagi aku. Ya Allah, dapat istri yang saleh. Lemahku, melepek pun melepek sekalian. Di sini tidak ada kesabaran lagi diriku atas istriku. Maka kemuliaan yang sebelumnya diberikan oleh Allah kepadaku, yang mana binatang buas sekalipun tunduk kepadaku, sekarang sudah tidak lagi. Yang mana malah kalau aku ketemu dengan singa, aku bertabu. Kok dulu ketemu singa dipanggil, sini, bawa kayak aku nih. Cuma tak ada harga singa itu. Sekarang yang mana karena tidak ada kesabaran lagi terhadap istrinya meninggal. Yang mana Allah tidak memberikan kemuliaan itu. Lihat keutamaan bersabar terhadap istri. Jadi ada ganjaran pahala, bukan tak ada ganjaran pahala ini. Jadi menikah sabar terhadap istri ada ganjaran pahala. Istri tidak taat sama suami. Dah setiap nak tidur minta makan, minta ridho sama lagi. Jangan sampai tak ni ibu-ibu ni. Jangan sampai ketika tidur tak ada minta maaf sama lagi. Benar. Kita tak tahu. Meninggal, laki masih besar. Allah. Jangan harap jangan kena masuk surga. Cium surga pun tak ada. Cium surga pun tak ada. Maka kalau nak tidur bang, maafkan dia. Adik bang ya. Tak apa. Hilangkan ego dan gengsi tu. Ini tak ada padamu. Baik kau ni main contoh ya kau. Istilah di belakang ni laki tu. Kadang laki suruh tidur di bawah. Oh tidur luar ya kau, tidur luar ya kau. Aku melihat muka kau ni. Allah. Sering-sering gitu. Kau tu laki kau lagi. Kau tahu. Buat istri, suami itu betah di rumah. Merepek lah itu buat gerak wanita. Tapi jangan sampai seperti itu, buang ajar, tak ada adabnya. Jangan. Sebatas dia merepek, itu lumrah. Tanduk taruh tempat tidur, merepek dia. Baju kotor, tak pandai tepikan, merepek dia. Baju udah seminggu, 2 minggu, bergantung di atas pintu tu, belakang pintu tu, merepek dia. Itu wajar. Makan tak pandai, naruh di pelataran, merepek dia. Itu lumrah. Kecuali boleh kita tegas ketika seorang istri sudah melanggar daripada syariat. Baru kita tegas di situ. Tapi hal-hal itu dah sabar ya, maklumi ya. Sayyidina Umar ya, setan kalau melihat Sayyidina Umar itu lari. Sayyidina Umar ni dimarahi bini dia. Bini Sayyidina Umar ngomelkan Sayyidina Umar. Bayangkan, kita bukan setan yang lari. Istilahnya kita malah setan malah CS aku ni. Kita lewat tengah CS aku ni. Kalau macam dia bini aku, cubalah bini aku suara depan aku. Dah lah, jangan mampu tak tahu di luar boleh ngomong itu. Begitu di rumah kau, peluk kau. Jangan nak gayo aku semua. Cubalah bini aku. Dah lah. Fir'aun dia, raja, diktator. Begitu bini bilang, bang, tolonglah satu bayi ini, jangan tolong. Keluh. Oh iyalah, ini raja bukan. Karena bilang bini, cobalah. Selesai kamu. Selesai kamu. Istilahnya udah sama istri itu bangsa di momen hal-hal yang wajar jadi maklum misalnya. Istri gimana taat kepada suami, mau tidur minta maaf sama suami. Karena alhamdulillah min dzalik, suami
masih marah kepada istri, mau istri itu tahajud, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan bermunajat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Kalau suami tidak ridho, tidak akan diterima sama Allah. Bayangkan. Kalau suami tak ridho, tidak akan diterima sama Allah. Contoh Mu'tiyah, orang yang mana pertama masuk ke dalam surga, wanita pertama masuk surga. Mu'tiyah, lihat bagaimana sama laki. Bayangkan laki datang selama di rumah cantik Mu'tiyah. Sampai saya Datuk Fatimah melihat Mu'tiyah berdandan begitu. Apakah aku setiap hari seperti ini di rumah dia? Wangi badan setiap hari wangi begini. Iya. Laki datang, siapkan makanan, disiapkan jamu di dekatnya. Lagi makan, laki dikipaskan. Oh, tak tahu so sweet tu. Laki lagi makan dikipaskan. Zaman sekarang kita minta ambil lagi kau ni macam tak punya kaki pula. Lagi minta diambilkan nasi lauk nak makan, siapkanlah diletuk dalam meja orangnya. Kebiasaan kau ni. Bayangkan. Itulah bu. Tak makan lagi bu. Biar Mu'tiyah dihidangkan. Mau makan dipaskan. Ada campur. Untuk apa kata sini buat? Kalau makanan aku tak nyaman, silakan laki pun campur aku. Cubalah kita zaman sekarang bersuara lelaki bilang tak nyaman aku, panjang urusan kau. Panjang urusan kau. Besok kau tahu nak buka panci ni dah tak ada lauk. Kan masalah aku tak nyaman. Masalah aku semua. Tak macam apa nak jawab. Kesal aku ngomong semalam itu. Tapi lihat Mu'tiyah wajar. Saya Datuk Fatimah sampai mengagumi. Yang ternyata macam itu. Maka kalau di rumah dandan betul-betul isteri itu. Wangi-wangi, jangan bawa bawang. Bawa pengam. Allah. Mana enggak lagi bau nak cium Allah. Bau tak sedap pada ciuman. Lihat Mu'tiyah. Berdandan tiap hari selamat di rumah. Pakai minyak wangi. Ini dadak kalau mau undangan keluar minyak wangi. Undangan itu untuk siapa? Untuk orang lain. Dandanan bukan untuk laki itu undangan. Bu, ibu ke undangan. Dandanan itu untuk laki untuk orang lain. Untuk orang kan? Keluar tu skincare lah tu. Berdandan dia benar minyak wangi tu sampai dia beli khusus untuk undangan. Tapi di rumah Allah. Jangan seperti itu contoh daripada Mu'tiyah. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Rasulullah itu menegur sahabat yang mana kadang berlebihan dalam beribadah. Berlebihan dalam ibadah tegur sebenarnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mana berlebihan dalam ibadah pasti meninggalkan hak yang lainnya. Itu yang tidak diinginkan oleh Nabi. Makanya dalam hadis dari itu Rasulullah bertanya, apa yang membuat perubahan fisikmu seperti ini? Ternyata sahabat dari suku Bani itu berpuasa setiap hari. Maka Rasulullah pun berkata, jangan engkau menyiksa dirimu seperti itu. Berpuasalah engkau 1 hari setiap bulannya. Sahabat dari suku Bani itu lalu menyaut, tambah lagi ya Rasulullah, aku masih mampu. Dan Rasulullah bersabda lagi kepada sahabat tersebut, berpuasalah engkau 2 hari setiap bulannya. Sahabat dari suku Bani ini nyaut lagi, tambah lagi ya Rasulullah, aku masih mampu. Dan Rasulullah bersabda lagi, berpuasalah engkau 3 hari setiap bulannya. Sahabat tersebut menyaut lagi, tambah lagi ya Rasulullah, aku masih mampu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sum minal hurum watru, sum minal hurum watru, sum minal hurum watru. Berpuasalah engkau di bulan haram dan tinggalkan. Berpuasalah engkau di bulan haram dan tinggalkan. Dan berpuasalah engkau di bulan haram dan tinggalkan. Apa maksud sabda Nabi menganjurkan puasa di bulan haram dan disuruh meninggalkan? Maknanya boleh engkau puasa, boleh engkau tidak. Ini menunjukkan bahawa puasa di bulan haram bukan wajib tetapi sunnah. Nah, ini dalil kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan haram. Ini amalan pertama. Amalan kedua, banyak-banyak sedekah. Ingat ya, sedekah yang kita keluarkan kalau diterima sedekah itu sama Allah, maka kita akan dijauhkan daripada api neraka, kata Nabi, sejauh daripada burung yang mulai terbang sampai dia mati. Itu berapa jauh terbangnya burung itu, dari mulai terbang sampai dia mati. Sekarang kalau burung itu terbang ini sampai dia mati umur 2 tahun 3 tahun, berapa jauh terbang burung itu? Sejauh apa? Sejauh itu juga kata Allah, yang mana Allah akan menjauhkan hambanya yang bersedekah di bulan Rajab. Dan sedekah yang diterima oleh Allah. Maka sedekah di bulan Rajab ini agak digenjot sedikit. Yang biasa di hari Jumat datang ke masjid bawa 2.000, 5.000, top 10.000, udah coret tulis itu. Sekarang apa? Antara dua ya, warna biru sama warna merah. Datang ke masjid hari Jumat antara dua itu. Setiap Jumat dari bulan Rajab ini, warna biru sama warna merah. Saya masukkan. Kalau diterima, kita dijauhkan daripada api neraka. Kalau kita dijauhkan daripada api neraka, berarti kita tidak akan menjadi ahli nar, penghuni daripada neraka. Tapi kebalikannya, kita akan menjadi penghuni surga. Nah, kalau tak mau, kembali kepada antum semua. Maka jangan takut dalam bersedekah. Nabi sudah mengatakan, maka sedekah itu minman, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Perbanyak sedekah. Di bulan Rajab. Lalu yang ketiga, perbanyak istighfar. Seperti istighfar yang dianjurkan apa? Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Ini perbanyak ni. Pagi 70, sore 70 kali. Ya Allah, kita baca istighfar tadi, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Ini paling ni, ya Allah, kau 70 kali ni tak sampai 5 menit. Hitunglah 5 menit, santai. Kita bisa menghitung Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa detik tu? Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 3 detik ya. 1 menit berapa detik? 60. 60 dibagi 3, 20. Berarti dalam 1 menit kita bisa mengucapkan itu 20. Kalau 5 menit 100. Ini 70 kali ya. 70 kali 5 menit lah itu. Santai. Cuma habiskan waktu kurang lebih 5 menit di waktu pagi sama di waktu sore. Masa kita tak mau meluangkan waktu itu? Ini perbanyak. Nah, kita kan tahu keutamaan istighfar. Selain kita mendapatkan ampunan dari Allah, yang mana begitu luar biasa keutamaan istighfar. Apa yang kita mau diberikan sama Allah. Sebab istighfar yang kita ucapkan. Nah, sebagai mana yang pernah kisahkan kisah Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab Tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran. Tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran, tafsir Imam Qurtubi. Itu tafsir Imam Qurtubi itu yang mana datang di zaman Imam Hasan Al-Basri itu datang beberapa orang kepada beliau minta nasihat. Ada yang datang mengeluhkan daerahnya gersang, lama tidak hujan kemarau. Sebab Imam Hasan Al-Basri disuruh berbanyak istighfar. Orang yang kedua selanjutnya datang yang mana mengeluhkan miskin kehidupannya, sangat rezekinya. Sama Imam Hasan Al-Basri disuruh berbanyak istighfar. Orang yang ketiga datang
lama sudah menikah tapi belum juga punya anak. Sama Imam Hasan Al-Basri disuruh berbanyak istighfar. Imam Rafiq yang ada di dekat Imam Hasan Al-Basri terheran-heran. Engkau ini, berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Rafiq, semua orang yang datang dengan berbagai macam masalah yang berbeda-beda, semuanya kau suruh istighfar, tidak ada yang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini bukan dariku tetapi dari Allah. Maksudnya apa? Allah yang memerintahkan seperti itu. Maka beliau Imam Hasan Al-Basri lalu mengutip firman-Nya Allah dalam Al-Quran, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, meminta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Jadi dengan kita beristighfar, apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Orang yang dari pertama datang mengeluhkan daripada tanah yang gersang, daerahnya kering, karena lama tidak hujan. Disuruh Imam Hasan Al-Basri beristighfar karena Allah sendiri yang menjanjikan, kalau kau beristighfar meminta ampun kepada aku, maka aku akan turunkan hujan yang sangat lebat. Maka kita kalau sholat istisqa, selesai sholat istisqa, kita selesai itu dianjurkan memperbanyak istighfar, tidak ada yang lain. Ada sholat istighfar banyak-banyak, agar hujan turun. Karena itu yang dijanjikan oleh Allah. Lalu berikutnya firman Allah, wa yumdidkum bi amwali wa banina. Agar Allah perbanyak daripada hartanya dan juga anak keturunannya. Jadi orang kedua mengeluhkan kemiskinan, orang yang ketiga mengeluhkan belum punya anak. Janji Allah, kalau kau beristighfar, aku perbanyak harta kau, aku perbanyak anak keturunan kau. Itu dahsyatnya keutamaan daripada istighfar. Selain kita mendapatkan ampunan dari Allah, banyak juga hal-hal yang dimudahkan oleh Allah berkat istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan masih pertanyaan, waktu mepet. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah pemirsa,